semesta. Dan ini akan berhubungan dengan fisik atau dengan sains. Kalau dalam pandangan teologis, alam itu definisinya adalah segala sesuatu yang selain Allah atau Tuhan. Maka dari itu ada istilah Rabbil Alamin kan, atau yang artinya Tuhan semesta alam. Nah, sekalipun mata kita itu tidak dengan jelas melihat struktur alam, sebenarnya menurut para ilmuwan gitu kan, menurut research, alam ini sangat terstruktur dan tertata dan tersusun dengan baik. Jadi dia mengikuti sistem atau struktur tertentu atau perintah-perintah tertentu. Dan itu applies in all elements, applies on various levels. Contohnya aja, bumi ini sebenarnya kan sistem kecil kan ya. Sistem kecil yang masuk ke dalam sistem yang lebih besar, yaitu tata surya. Tata surya ini merupakan sistem yang lebih kecil lagi yang ada di galaksi ini. Jadi di luar sana, selain matahari, itu masih ada bintang yang lebih besar lagi. Contohnya Aldebaran gitu kan. Matahari itu kan bintang ya. Tetapi di luar galaksi, di galaksi yang lain, itu masih ada tata surya yang lain lagi, yang lebih besar lagi eksistensinya daripada tata surya kita. Seluruhan tata surya ini membentuk suatu spot kecil kan dalam sistem galaksi. Jadi kita ini cuma speck of dust di dalam galaksi. Banyak bintang yang berkali-kali lipat lebih besar daripada matahari. Jadi alam semesta ini hanyalah satu lapisan alam fisik. Di luar alam fisik ini masih ada alam yang lebih luas lagi. Coba bayangin, apa alam yang ada di luar alam fisik tersebut? Nah, ada alam fisik, alam imajinal, dan juga alam rohani. Fakta penciptaan seluruh alam ini, seluruh dimensi ini, merupakan bukti dari cinta Tuhan terhadap kita semua. Itulah yang dibicarakan pula di dalam buku God and the New Physics, di mana sang ilmuwan ini ketika dia sudah meng-unveil atau mendiscover fakta atau kebenaran atau the truth yang ada di dalam alam ini, dia menyadari bahwa penciptaan ini semua itu merupakan manifestasi dari cinta Tuhan terhadap kita. Penciptaan tersebut memiliki beberapa definisi. Yang pertama adalah penyusunan tiba-tiba materi dari bentuk yang kacau menjadi tatanan yang kompleks, teramati, dan terperinci. Yang kedua, penciptaan berarti penciptaan aktual materi yang awalnya formless, tetapi akhirnya dia bisa menjadi sesuatu yang materi, gitu, sesuatu yang form. Yang ketiga, penciptaan adalah kemunculan tiba-tiba alam fisik termasuk ruang dan waktu. Materi ini ada dua jenis, yaitu first matter dan second matter. Materi awal dan materi kedua. Nah, first matter itu merupakan materi yang eternal. Materi yang dia tidak lekang oleh waktu. Dia juga tidak bisa diciptakan dan sebenarnya tidak bermateri. Sedangkan kalau second matter itu merupakan materi yang ada di wilayah sains. Dia bisa diciptakan dan dia tidak eternal. Jadi dia masih bound di dalam space and time. Inilah materi yang ada di ranah sains yang pelajari di ranah pengetahuan alam. Sekarang kita akan masuk lebih dalam ke hubungan spiritual, knowledge, dan science. Pada tahun 1905, mungkin teman-teman udah tahu, Einstein, salah satu orang yang paling jenius di dunia ini, itu menemukan rumus yang namanya I sama dengan MC kuadrat. Jadi esensi dari rumus ini merupakan energi itu sama dengan massa gitu. Jadi massa sama dengan energi. Sedangkan cahaya itu dia tidak memiliki massa, namun dia memiliki momentum sehingga dapat memberikan energi gitu. Jadi ketika suatu benda itu bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka massanya juga akan bertambah. Nah, jadi yang harus diingat di sini adalah massa sama dengan energi ya. Dan cahaya walaupun dia tidak memiliki massa, dia bisa menambahkan energi. Materi
yang bisa kita pegang dan bisa kita lihat itu sebenarnya adalah energi yang terkunci dan terkondensasi. Maka dari itu, contoh konkretnya adalah ketika suatu massa, suatu materi itu dissolve atau meledak, contohnya seperti Big Bang, dia bisa memancarkan suatu energi yang sangat besar. Sama halnya seperti energi spiritual. Energi spiritual juga bisa berkondensasi menjadi materi. Jadi consciousness kita bisa membuat energi memateri atau mengada. Ketika kita berimajinasi tentang formnya, kita berimajinasi tentang form, based on consciousness, based on awareness kita, maka benda yang kita imajinasikan itu akan bergerak dalam kecepatan cahaya. Akan bergerak sangat cepat. Dan ketika ia bergerak dalam kecepatan cahaya, pasti massa bendanya akan bertambah dong, seperti yang kita sudah bicarakan tadi. Cahaya walaupun dia tidak memiliki massa, dia bisa menambahkan energi. Dan karena energi ini sama dengan massa, maka ketika suatu energi itu sangat cepat gitu bergeraknya, maka dia akan terrealisasi atau memateri. Nah, inilah bagaimana spiritual, energi spiritual itu berhubungan dengan energi yang ada di ranah sains. Jadi orang yang sangat berkonsentrasi, sangat memiliki deep consciousness, itu bisa mengkondensasi energi. Dia bisa mengubah sesuatu yang imateri di dalam pikirannya atau di dalam imajinasinya, itu menjadi sesuatu yang nyata. Sementara orang yang ignorant dan masih fokus di matter, itu sifatnya akan dark. Dia tidak akan bisa mencapai suatu enlightenment. Jadi orang yang sudah enlightened dan bisa mengubah energi itu menjadi materi, jiwanya itu akan dikelilingi oleh cahaya sebagai indikator bahwa hatinya itu sudah hadir, sudah present in the moment. Sedangkan kalau orang yang pikirannya itu masih tertutup, dia akan sulit melihat truth, sehingga jiwanya juga tidak akan bertransformasi atau bertranscend, dan dia akan tetap terjebak di imaginary self dan sifatnya akan terus dark. Dia tidak akan mengexperience enlightenment. Sekarang kita akan discuss tentang energi dan matter. Seperti yang kita sudah diskusikan sebelumnya, energi itu bisa berubah menjadi matter kan. Namun ada juga yang namanya antimatter, yang juga memiliki energi gitu. Nah, ketika antimatter ini bertemu dengan matter, keduanya akan saling melebur dan melepaskan energi. Nah, gampangnya gini, matter itu kita analogikan dengan plus one, dan antimatter kita analogikan dengan minus one. Ketika plus one bertemu minus one, contohnya 1 tambah minus 1, itu hasilnya pasti akan nol kan. Segala angka yang ditambah dengan nilai yang minus, itu pasti hasilnya nol. Sama juga seperti matter dan antimatter. Ketika mereka bertemu, maka pasti akan melebur, akan melepaskan energi. Maka dari itulah, ketika dalam proses menghilangkan, akan tercipta energi yang sangat besar. Ketika suatu bintang nih ya, dia sudah sangat tua banget, pastinya dia akan mati dong. Dia akan dissolve. Ketika dia dissolve, itu dia akan melepaskan energi yang sangat besar. Karena dia akan berubah atau bertransform menjadi antimatter. Ketika antimatter dan matter bertemu, alam semesta ini akan rusak. Sama juga seperti 1 tambah minus 1 sama dengan 0. Ketika matter dan antimatter bertemu, alam semesta ini juga akan rusak. Di dalam dunia medis, antimatter ini digunakan untuk medication. Jadi antimatter ini kan merupakan suatu kayak, contohnya tuh kayak kekuatan seorang tabib misalnya, kayak suatu kekuatan atau ilmu yang formless ketika dihadapkan dengan matter. Contohnya kalau misalkan ada orang yang memiliki tumor gitu ya, tumor itu kan matter kan, karena dia kan memiliki form, dia sifatnya itu fisik gitu. Ketika ditemukan oleh si ilmu si tabib ini, dia akan melebur, keduanya itu akan melebur kan.
penyakitnya akan sembuh, tumornya akan hilang, dan dia akan melepaskan energi. Sekarang kita akan memperhatikan hubungan antara mind, form, dan pure mind. Jadi skemanya adalah mind, form, anti-form, formless, dan pure mind, gitu ya. Kalau sifatnya itu masih form, belum formless, dia masih bound di space dan time kan. Jadi dia masih lekang oleh waktu. Sedangkan kalau misalkan sudah anti-form atau formless, dia sifatnya itu timeless gitu. Nah, kalau mind kita ini masih terprogramnya itu form, kita artinya masih terjebak di past dan future. Kita tidak diam di in the now gitu. Maka dari itu, untuk kembali ke pure mind, kita harus memformlesskan form. Dan bagaimana caranya kita supaya bisa memformlesskan form? Kita harus kembali ke in the present. Karena level terdalam mind itu, dia unmoved, dia tidak bisa pindah ke past ataupun future. Kalau misalkan kita masih pindah ke past ataupun future, itu artinya kita masih di level form. Jiwa kita masih di level form, kita belum memformlesskan si form ini menjadi anti-form, dan kita belum bisa diam di pure mind gitu. Consciousness kita itu merupakan anti-form gitu. Kalau misalkan kita sudah consciousness, artinya kita sudah berada di pure mind, kita tidak akan lekang oleh waktu lagi dan juga space. Kita sudah berada di in the now gitu. Jadi in order to be something unmoved, in order to be something yang menciptakan, kita harus berada di in the now. Kita harus unmoved. Kita tidak boleh digerakkan oleh energi apapun itu. Kita tidak boleh digerakkan oleh unsur apapun itu. Gitu. Sedangkan sesuatu yang diciptakan, reform, itu pastinya dia masih bergerak. Jadi supaya kita bisa mengubah sesuatu yang sifatnya masih formless, masih energi di dalam pikiran kita menjadi materi atau mengada, dan supaya kita bisa menjadi sesuatu yang unmoved namun masih menciptakan, kita harus melakukan prayer, zikir, dan juga transcendental meditation. Sekian presentasi dari saya pada hari ini. Mohon maaf apabila masih ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.